Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Majmus Sunda TV. Ini ada acara podcast sedikitnya, mungkin wawancara lah ya. Wawancara. Jauh-jauh dari Belanda. Dari Belanda. Dari Holland kalau Holland, orang Holland. Indonesia ya, Holland. Good morning. Good morning. Jam segini jam berapa? Sekarang pagi-pagi. Pagi. Good morning. Good morning. Mevrouw. Mevrouw ya. Mevrouw. Kalau Bapak Menir. Menir. Ya, mohon Menir. Baik. Kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, Mbak Citra namanya. Panjangnya apa? Citra Nila Kresnadewi. Citra Nila Kresnadewi. Beliau jauh-jauh datang dari Belanda dan kebetulan beliau menyusun buku ya. Betul. Yang tanda kutip pembimbingnya Pak Jumari ya. Betul. Pak Jumari adalah salah satu direksi atau direktur PT Majmu Gusti Sundaya dan juga pemimpin redaksi Majmu Sunda News. Mbak Citra atau Teh Citra, boleh dijelaskan maksud dan tujuan datang ke Bandung ini? Jadi sebenarnya secara singkat silaturahmi ya Pak ya. Silaturahmi ya. Dan juga kebetulan belum pernah ketemu dengan Bapak Jumari. Ya. Dan juga dengan Bapak Didin sebagai selaku editor dan juga penerbit ya. Gitu. Jadi saya pikir mungkin mumpung lagi di Indonesia, nggak tahu nanti pulangnya mungkin masih tahun depan gitu kan. Gitu. Kan setahun sekali Pak, mahal Iya. Ya udahlah sekalian, dan sekalian juga mau menjemput buku yang dicetak oleh Bapak Didin seperti itu. Terus singkat cerita Bapak Jumari cerita ke saya menginformasikan, ya udah kita adakan pertemuan sama penulis, hobi menulis gitu ya. Kita ngobrol-ngobrol singkat, siapa tahu bisa sharing cerita, terus ya sama-sama outcome-nya nanti apa gitu yang didapatkan gitu. Terus saya pikir wah ini bagus gitu ya, karena saya juga berangkat dari Belanda kebetulan, banyak misi ceritanya. Banyak misi yang ibaratnya ingin saya terapkan gitu ya, tapi memang tahu diri gitu kurang sos gitu ya, kurang narasumber gitu, kurang juga gitu, kurang banyak kenal gitu ya. Jadi saya pikir boleh nih gitu, terutama di Jawa Barat saya kekurangan banyak narasumber gitu. Kan kita juga sedang butuh gitu Pak ya. Kurang lebih seperti itu sih Pak, berangkat dengan misi dan juga ambil buku dan silaturahmi. Jadi saat itu juga akan ngambil S3 katanya ya? Iya betul, Insya Allah masih dalam proses gitu ya kalau ya. untuk S3. Jadi saya baru studi S2 di Utrecht University, itu di bidang Business Development and Entrepreneurship. Jadi 2 major sebetulnya, tapi digabung dalam jadi satu major. Insya Allah kalau memang ada rezekinya ingin melanjutkan S3 gitu ya, program daftar. Tapi sambilan gitu Pak, sambilan saya bekerja di Belanda dan juga menulis buku gitu. Kurang lebih seperti. Kalau kuliahnya sendiri dari program LPDP atau apa? Kebetulan saya mandiri Pak. Oh mandiri ya, wah mantap luar biasa. Iya, awalnya mau LPDP di saat itu, tapi long story short, Mama bilang nanti kamu harus pulang. Gitu. Wah, sebenarnya memang ini suruh kabur atau gimana? Kabur aja dulu. Iya. Udah cari pengalaman gitu. Iya. Sebenarnya memang dari kecil udah impian saya juga untuk studi dan juga mencari pengalaman di luar negeri ya Pak ya. Ya keluar dari comfort zone gitu, dari zona nyaman gitu, karena menurut saya dunia itu luas untuk kita cari tahu gitu ya. Meskipun saya juga pribadi masih banyak belum eksplor di Indonesia. Tapi yang selalu jadi hal yang menarik itu dulu saya suka banget belajar IPS Pak, belajar sejarah dulu. Iya sejarah. Terus kalau belajar sejarah tuh tentang Indo-Belanda tuh menarik banget gitu, dan sampai akhirnya impian saya memang dari kecil itu kuliah di Belanda. Oke. Jadi sekarang sambil bekerja di mana nih? Saat ini saya self-employed atau entrepreneur di Belanda. Itu saya fokus usahanya yaitu kreatif marketing agency, independent agency. Itu yang membantu brand-brand kecil yang ada di Belanda khususnya dalam bidang marketing, periklanan, maupun juga bidang kreatif seperti graphic design gitu ya. Graphic design kan di sana juga lumayan ini apa ya, lumayan ada marketnya gitu. Ya sambilan
sambil menulis juga gitu. Oh gitu, siap. Sambil menulis. Sekarang ada 2 buku di hadapan kita. Ada Boleh 2 buku. bercerita. Ini buku siapa nih? Buku siapa nih? Iya. Ya, jadi sebetulnya ini 2 buku dalam 2 bahasa yang berbeda ya Pak ya. Yang satu dalam bahasa Indonesia dan satu bahasa Inggris. Oh, bukan bahasa Belanda? Mungkin nanti. Oh, nanti. Nanti sih bahasa Belanda, bahasa Rusia gitu ya. Iya. Tapi Explore. sama judul aja ininya. Beda Pak. Beda. Oh, beda outcome-nya iya, beda. outcome juga beda ya. Beda Oke. outcome-nya betul. Sebetulnya kalau singkatnya dari buku Terus Berjalan, satu kata demi satu kata ini adalah buku yang menceritakan sisi seseorang ketika menghadapi masa merenungnya ya. Itu seperti apa gitu, apa yang ia hadapi, dan ibaratnya sebelum ia fokus pada penyembuhan, apa yang ia rasakan sih. Ini cerita tentang diri sendiri atau Sebetulnya kalau dua-duanya tuh ceritanya pribadi Pak, Pribadi. banyaknya Banyak pribadi. pribadi. Namun, saya juga kebetulan suka banget ngobrol sama orang, ketemu sama orang. Apalagi kalau misalnya lagi di jalan gitu Iya. dengar cerita orang. Menurut saya guru terbaik adalah pengalaman manusia. Menurut saya pribadi. Iya. Memang betul lah secara akademis itu juga guru ya Pak ya. Kita Iya. berguru kepada seseorang yang paham akademis. Tapi itu salah satu bagiannya aja. Sedangkan kalau ingin belajar tentang, karena di sini saya buku fokusnya tentang self discovery atau perjalanan seseorang, maka ilmu terbaiknya adalah dengan mendengarkan pengalaman orang lain, melihat persamaannya apa. Tidak harus selalu dari sisi permasalahannya, bisa juga dari pelajarannya apa. Dan juga ya dengan kita banyak mendengarkan cerita orang kan berarti kita juga observasi ya Pak ya. Kita mengamati dan mencermati, dan itu tuh membuat kalau untuk saya pribadi lebih rendah hati aja gitu. Maksudnya semua orang juga punya masalah sendiri dan mengatasinya pasti berbeda. Karena kabarnya di orang-orang luar negeri senangnya pada orang Indonesia rendah hatinya itu ya. Betul Pak. Wah itu setuju banget Pak. Setuju ya. Itu setuju. Pokoknya akhirnya katanya wah tertarik kadang-kadang ingin ke Indonesia juga. Humble Iya, dan to earth, betul Pak. Tapi saya awalnya nggak mungkin gitu kan. Ini mah mau ngambil tanah Indonesia. Enggak. Ternyata pembuktian saya salah gitu. Nah, apa bedanya buku ini dengan ini? Tadi bercerita tentang buku Bahasa Indonesia, ini yes. yang terus berjalan. Sekarang tentang The Long Way of Truth. Yes. The Long Way Through ini sebenarnya sama-sama di fokusnya itu topiknya di self discovery juga. Betul. Tapi ini eksplorasinya di sini lebih kepada momen seseorang mencari kedamaiannya. Gitu. Kedamaian dari keterpurukan, kedamaian ia menghadapi dirinya ketika ia tidak, ibaratnya semua orang saya yakin itu pasti pernah membuat dosa. Dan seperti apa yang ia rasakan ketika itu terjadi gitu. Jadi kalau ini kan lebih ke keterpurukan ya Pak. Kalau yang ini tuh lebih Jadi ini dia menghadapi dirinya sendiri. Ini Ria menghadapi dirinya sendiri sendiri dalam setiap situasi, mencari kedamaiannya seperti apa. Jadi bukan sebuah solusi apa ya. Sebenarnya dua-duanya memiliki kesamaan, bukan sebuah buku yang menawarkan sebuah solusi, tetapi justru dive deepnya atau kalau bahasa Indonesianya perdalamnya tuh apa gitu yang dirasakannya seperti apa. Baik teman-teman Bapak Ibu sekalian yang saya hormati pemirsa Majnus TV, mungkin Mbak juga ada waktu tersita oleh kita. Enggak dong Pak, senang banget di sini. Bisa ngobrol sama audiens. Kira-kira ada sedikit sepatah dua patah kata dari pembuatan buku ini untuk generasi muda. Generasi saya. Saya nggak muda sih Pak, saya udah mau 30 nih. Waduh, udah 30 tahun. Iya. Kalau Citra kan nanti cari laki-laki. Oh iya. Kalau saya L-nya udah hilang, aki-aki. Aki-aki ya, Pak. Enggak, tapi tetap muda juga gitu. Oh, iya. Pokoknya umur jangan sampai membatasi jiwa muda kita. Katanya gitu nggak Pak ya? Insyaallah. Tetap kita jiwa muda. Iya, jadi dari 2 buku ini sebetulnya seperti yang tadi saya sampaikan tidak menawarkan sebuah solusi ya Pak ya. Tapi menjadi teman, mungkin bercerita, teman mendengar, atau kita ibaratnya, karena kan manusia itu fokus dirinya itu adalah
kalau kata orang psikologi mencari validasi. Itu adalah apa ya? Ibaratnya salah satu bawaan manusia gitu ya, mencari validasi. Bukan bawa anak orok gitu. Bawa anak. Bawa anak. Wah itu mah kalau udah bersuami ya Pak ya. Iya, gitu. Jadi apa ya, menawarkan seorang teman gitu, atau ya bisa dibilang di masa-masa ketika kalau kata orang Indonesia galau. Tapi enggak, sebenarnya bukan masa galau aja, cuman mencari kedamaian gitu. Maksudnya kan kita damai itu caranya beda-beda ya. Kalau saya pribadi seperti ini. Saya ceritakanlah di sini gitu. Ketika saya menghadapi masalah seperti ini, cara saya berdamai seperti ini. Bahkan saya juga menuliskan cara saya berdamai dengan diri saya yang selalu merasa saya kurang tepat ketika saya berdoa. Jadi saya tuliskanlah di situ juga bagaimana perasaan saya, dan yang sampai akhirnya ya udah berserah diri saja, karena saya bukan Tuhan, saya bukan yang bisa bilang ini salah itu benar caranya. Jadi saya sampai di konklusi di buku yang kedua ini yang bahasa Inggris bahwa berdoalah saja dulu dalam situasi seperti apapun ya Pak ya. Tidak harus ketika kita beribadah, tapi berkomunikasilah dengan Tuhan dalam segala situasi. Terima kasih sekali teman-teman, terutama generasi muda ya. Generasi muda, jangan lupa sholat ya. Ceplosan. Bentar lagi Ya, yang Ramadan. Assalamualaikum. Baik, terima kasih. Selamat berjumpa kembali di podcast Majmus Sunda TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.